Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal a'yadzu billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang yang beriman dengan semulia-mulianya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Bahkan orang-orang yang beriman apabila mereka meninggal dunia, mereka ditangisi oleh langit dan bumi sebagai bentuk kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzarin." Langit dan bumi tidak menangisi mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Disebutkan dalam sebuah athar, yang mana athar tersebut menjelaskan tentang ayat ini, bahwasannya datang seorang laki-laki kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Abbas, apakah langit dan bumi bisa menangisi seseorang?" Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tentu saja seorang mukmin apabila ia meninggal dunia, maka sebelum itu Allah telah menyediakan baginya pintu di langit, yang mana dari pintu tersebut Allah menurunkan rezeki-rezeki kepada mukmin tersebut, dan dari pintu tersebut pula lah naik amalan-amalan solehnya. Ketika si mukmin itu meninggal dunia, maka langit pun menangis karena telah tertutup satu pintu kebaikan. Demikian pula bumi, kehilangan tempat di mana si mukmin tersebut senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bumi pun menangisi seorang mukmin yang meninggal dunia tersebut. Adapun orang-orang kafir, Fir'aun dan bala tentaranya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka tidak memiliki kebaikan apapun di dunia ini, sehingga kematian mereka tidak ditangisi oleh langit dan tidak pula oleh bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena keimanan memberikan manfaat untuk dunia, demikian pula memberikan manfaat untuk langit. Keimanan itu hakikatnya adalah memperbaiki apa yang ada pada manusia berupa ketakwaan, berupa amal perbuatan, ucapan-ucapan, demikian pula amalan-amalan soleh. Sementara amalan-amalan soleh itu akan naik kepada Allah, demikian pula ucapan-ucapan yang baik pun akan naik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepada Allah lah
ucapan-ucapan yang baik akan naik, dan kepada Allah punlah amalan-amalan soleh akan terangkat. Quran surah Fatir ayat 10. Orang-orang yang beriman senantiasa berusaha untuk beramal kebaikan dalam hidupnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang beriman itu bagaikan seekor lebah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah, akalat thayyiban wa wada'at thayyiban." Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin yang baik itu bagaikan seekor lebah, yang mana lebah tersebut selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik pula. Hadis riwayat Ahmad. Lebah itu, ma'asyarul muslimin, senantiasa mengambil sari-sari bunga yang bermanfaat untuk tubuhnya. Lalu ia mengeluarkan madu dari tubuhnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian pula seorang mukmin, ia memakan rezeki yang halalan thayyibah, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar dari mukmin tersebut ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan kecuali kebaikan. Lihatlah lebah itu, wahai ma'asyarul muslimin. Apabila ia hinggap di ranting manapun, ia tidak pernah berbuat kerusakan. Demikian pula seorang mukmin, dimanapun ia berada, ia tidak pernah berbuat kerusakan. Ia senantiasa berbuat kebaikan, bahkan menebar kebaikan. Maka itulah kehidupan seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin tidak akan ditangisi jasadnya ketika ia meninggal dunia? Bagaimana tidak akan ditangisi oleh bumi sementara bumi sangat memerlukan kebaikan? Karena kemaksiatan itu merusak daratan dan lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan tangan-tangan manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 14. Para ulama menafsirkan, yaitu maksudnya adalah diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Dosa-dosa merusak bumi, mencabut keberkahan di muka bumi ini. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata bahwa senantiasa dosa itu mencabut kenikmatan sedikit demi sedikit sampai Allah cabut kenikmatan itu sama sekali. Berapa banyak kaum-kaum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan, lalu akibat dosa-dosa mereka Allah cabut kenikmatan tersebut. Kita masih ingat kisah kaum Saba yang mana Allah telah menyebutkannya di dalam Al-Quran, bahwa Allah mengisahkan kaum Saba yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, berupa buah-buahan, air yang mengalir deras, tanaman-tanaman yang melimpah, dan tanah-tanah yang subur. Akan tetapi, karena mereka tidak mau mengikuti Allah dan Rasul-Nya, akhirnya Allah gantikan kebun-kebun mereka itu dengan sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak ada manfaatnya lagi. Allah cabut kenikmatan itu akibat dosa-dosa mereka. Maka, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, dunia ini tidak akan pernah kiamat selama masih ada seseorang muslim, selama masih ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyembah Allah di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi ini lagi tidak ada yang mengucapkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Di saat tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, di saat itulah kiamat akan tegak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq."
tidaklah tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk makhluk, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Maka itu menunjukkan kemuliaan seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah wahai umat Islam, orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Pertahankanlah nikmat ini dengan cara kita terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sia-siakan nikmat iman dan Islam ini dengan cara kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang Allah cabut nikmat iman kepada dia, nikmat Islam kepada dia, sehingga ia murtad dari agama Islam karena ia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dan berapa banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat hidayah, tapi Allah cabut kembali karena hatinya tidak cocok atau tidak condong untuk mendapatkan hidayah tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan seorang mukmin yang Allah janjikan kepada mukmin tersebut adalah Allah jadikan surga mereka di akhirat. Allah tidak menjadikan surga mereka itu di dunia, karena dunia itu adalah suatu yang fana. Kesenangannya pasti dihiasi oleh kesedihan. Kesenangannya pasti akan didahului oleh kelelahan. Di dunia ini tidak ada kesenangan yang sempurna. Pasti semua akan fana. Maka oleh karena itu Allah tidak ingin menjadikan surga untuk orang-orang yang beriman di dunia ini. Sementara orang-orang kafir, surganya hanya di dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Tirmizi bahwasannya dunia ini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Karena orang-orang kafir itu bersenang-senang dan memuaskan syahwatnya bagaikan hewan dan binatang ternak. Tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Mereka menganggap dunia segala-galanya karena mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka diberikan oleh Allah ujian untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosanya. Allah berikan ujian agar hati si mukmin itu tidak tenang dengan dunia ini. Agar hati si mukmin tersebut sadar bahwa dunia ini adalah tempat yang fana dan bukan tempat yang abadi. Kewajiban seorang mukmin sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan surga orang-orang yang beriman itu di dunia. Allah ingin menjadikan surga orang-orang yang beriman itu adalah di akhirat yang kekal dan abadi. Di sanalah kebahagiaan yang hakiki. Di sanalah kesenangan yang hakiki. Di sanalah kita akan beristirahat selama-lamanya insyaallah taala. Ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.